وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Imam Syafi'i pernah mengadukan problem kehidupannya dalam thalabul ilmi kepada guru beliau namanya Waqi'. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Umur beliau kurang lebihnya 54 tahun. Ketika beliau belajar ada permasalahan, beliau mengadu kepada gurunya. Syaqautu ila waqi'in su'al hifdzi. Saya mengadu kepada guruku namanya Waqi' tentang sulitnya menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya memberikan nasihat agar meninggalkan perbuatan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang biasa berbuat maksiat. Imam Syafi'i yang semangat belajarnya itu sudah di atas rata-rata anak pada umumnya. Satu waktu beliau ketika berumur 7 atau 8 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, oleh ibunya diajari untuk berdagang. Diikutkan satu kelompok dagang berangkat dari kota Makkah menuju kota Madinah. Begitu beliau sampai di kota Madinah, berhenti di masjid Rasulullah SAW, yaitu Masjid Nabawi. Di sana banyak keramaian, kalau bahasa kita banyak orang. Beliau bertanya, ada apakah gerangan kok banyak orang seperti ini? Ada yang memberikan jawaban, kami sedang akan mengadakan kajian yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik, kata Syafi'i. Syafi'i masih sekitar 9 tahun. Di keramaian, di kerapatan duduk kaum muslimin yang menanti taklimnya Imam Malik, beliau kalau bahasa Jawanya ngapunten nyuwun sewu nderek langkung. Beliau berusaha untuk bisa sampai di depan. Kalau sekarang kita kan justru nyarinya belakang ya. Beliau berusaha untuk nyari yang di depan. Begitu sampai di depan, beliau mendengarkan hadis dari Imam Malik, dia buka tasnya, kurang lebihnya begitu. Ini kalau mungkin ada sedikit kisah yang mungkin ketambahan bumbu, saya mohon dimaafkan ya. Buka tasnya, loh, orang gawa catetan sing digawa duit, niatnya dagang dari rumah.
Orang hari ini kalau dagang yang dibawa apa? Catatan utang, catatan barang. Begitu beliau mendengarkan hadis itu, beliau mohon maaf nih, ditulis di telapak tangan ini. Sampai dalam kitab Syiar A'lamin Nubala disebutkan Imam Malik itu merasa terganggu dengan ulah anak ini. Begitu selesai taklim, dipanggil anak ini, "Nak, kamu sini. Kamu sini. Minum." Kosong ya. Tadi saya melihat kamu itu malah mainan ludah. Yang lainnya sibuk mencatat, Anda mainan ludah. Yang Anda lakukan tadi itu apa? Jawab Syafi'i kecil pada saat itu. Nama aslinya Muhammad. Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Syekh, saya dari awal memang mohon maaf tidak berniat untuk belajar. Karena saya dilatih ibu saya sekarang berdagang. Tapi karena saya mendengar nama Anda taklim di masjid ini, saya datang dan saya tidak bawa catatan. Maka apa yang saya dengarkan dari hadis-hadis Anda, saya catat di telapak tangan saya. Baca dan ulang. Ini mboten saged saya. Nenek arep maca piye? Dukun iki maca. Mboten saged saya. Tapi kalau saya disuruh mengulangi apa yang saya oret-oret begini, insya Allah masih keluar. Makanya coba kamu tadi hadis yang pertama bunyinya apa? Bunyi. Hadis kedua bunyi. Hadis ketiga kok bisa semuanya persis. Makanya besok lagi kalau kamu taklim duduknya di sini. Nanti kalau selesai taklim ada yang tanya, kamu yang jawab. Syafi'i kecil. Tapi keadaan tertentu beliau pernah mengadu kepada gurunya, susah menghafal. Loh kok tiba-tiba jadi, ya, kalau orang Jepara bilang tambah kok jadi kayak wong on ini ya. Dengarkan dihafal-hafal kok ya ora hafal-hafal. Akhirnya mengadu kepada gurunya. Pak guru, aku kok tiba-tiba susah ngapal ini kenapa? Kemudian guru saya mengajari saya, tinggalkan perbuatan maksiat. Karena maksiat itu menghalangi kamu dari mendapatkan ilmunya Allah. Lebih lagi ketika kita baca di sebagian besar karya para ulama ketika menerangkan akibat dari sebuah maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, salah satunya dinukil oleh beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau judulnya Ad-Da'u wad-Dawa. Kitabnya saya baca, saya bawa sekarang ini. Mengungkapkan satu kalimat seperti ini. Wa min uqubatil maksiyah, dan salah satu akibat dari perbuatan maksiat, salah satu akibat dari perbuatan maksiat, dhihabul haya, hilangnya rasa malu, alladzi huwa madatu hayatil qalbi, yang adalah rasa malu tadi menjadi bahan pokok hidupnya hati. Kalau orang sudah terbiasa berbuat maksiat, maka rasa malu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit demi sedikit dikhawatirkan rasa malu itu betul-betul hilang, sehingga ketika dia melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, sudah nggak punya malu lagi. Terang-terangan minum khamr, ya ora isin blas, dihilangkan rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat,
rasa malu itu disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah semuanya baik. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain al-haya'u nisful iman atau al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah menyebutkan bahwa kalimat yang sering disampaikan oleh para nabi yang pertama kali itu adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Rasa malu itu menjadi sumber hidupnya hati kita. Kalau rasa malu ini hilang karena perbuatan maksiat yang kita lakukan, dikhawatirkan seorang hamba tadi akan terus berbuat maksiat dan akan semakin sulit untuk kembali kepada jalan yang benar karena telah merasakan indahnya maksiat. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Baik maksiat itu penak yo. Nah, begitu kurang lebihnya. Akhirnya mohon maaf ya, lama-lama baik korupsi itu enak ya. Baik nyolong 1000 ayam, 3000 ayam, ribuan ayam itu enak ya. Kasihan di lo yang nyuri ayam satu ketahuan digebuki sampai hancur-hancuran. Saya nyuri 50.000 kontainer ayam aman. Merasakan nikmat itu. Berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan ada unsur menzalimi orang lain, itu sudah nggak merasa ewoh lagi gitu ya. Bahkan dia akan mendapatkan satu kenikmatan. Puas kalau melihat orang lain itu sengsara. Naudzubillah min dzalik. Kezaliman apa lagi yang lebih besar daripada itu? Kenapa? Rasa malunya dicabut oleh Allah. Dan hilangnya rasa malu itu akibat dari perbuatan dosa yang karena dia merasa nyaman, dia akan sulit untuk kembali, susah untuk mengucapkan kalimat istighfar. Ada kesempatan istighfar, lebih memilih miso-miso. Seluruh nama binatang keluar. Ada kesempatan untuk bertaubat, dia lebih ingin lanjut maksiat. Ada kesempatan sholat, dia pilih tidak sholat. Ada kesempatan jujur, kesempatan untuk menahan amarah, santun, dia lebih memilih emosi, mengedepankan keinginan, mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan ego. Ada kesempatan untuk sabar, ternyata dia tidak ambil kesempatan itu, tapi justru yang dia ambilkan bagaimana melampiaskan apa yang saya inginkan. Akhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sampai pada titik tertentu orang-orang yang sudah mulai dihilangkan oleh Allah rasa malunya sehingga dia merasa nyaman bermaksiat, akhirnya semakin lalai dari Allah dan mereka akan semakin terbawa dan mengikuti hawa nafsunya. Sampai-sampai Allah ingatkan kita dalam surat Al-A'raf, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kama salil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajat manusia dengan Al-Quran dalam keterangan para ulama nanti. Tetapi mereka lebih mementingkan urusan duniawinya. Kalau orang sudah mendahulukan urusan duniawinya daripada akhiratnya, maka penyakit berikutnya yang akan muncul wattaba'a hawa. Dia akan mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang sudah mengejar dunia itu Masya Allah, hilang nilai dia sebagai makhluk sosial itu hilang. Nyambung ya maksud saya ya? Orang kalau sudah mengejar dunia itu, status dia sebagai makhluk sosial itu hilang. Dia sudah nggak peduli lagi dengan penderitaan orang lain. Yang penting apa yang dia inginkan tercapai.
Bahasa lainnya apa? Bahagia di atas penderitaan orang lain. Famathaluhu kama salil kalb. Perumpamaan orang yang condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya diumpamakan oleh Allah dengan binatang, mohon maaf, namanya anjing. Namanya anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Jika engkau halau anjing itu, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Jika engkau biarkan anjing itu pun, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Itu permisalan yang Allah buat bagi mereka, orang-orang yang bermaksiat kepadanya, mengikuti hawa nafsunya, condong kepada dunia, lupa urusan akhiratnya, lupa bahwa fungsi daripada hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang rasa malunya untuk bergerak, mengambil sesuatu, menyentuh sesuatu, memegang sesuatu. Kaki bisa digunakan untuk melangkah, tapi dia sia-siakan nikmat itu dan dia tidak malu dengan seperti itu. Bahasa sederhananya gini, bahasa sederhananya. Dia hidup susah, tiba-tiba ada orang membantu dia. Dengan ini saya bantu, kehidupan Anda selama 1 bulan saya jamin. Syaratnya sederhana sekali. Anda jangan mendolimi orang lagi, jangan ngerampok orang, jangan mencuri miliknya orang. Semua kebutuhannya sudah diberi. Tiba-tiba dia datang tempat taklim, hanya ngincer sandal yang paling apik. Sesuk jagong ya. Saat Allah panggil dengan panggilan hayya ala sholah, kira-kira yang dipanggil siapa ini? Yang dipanggil khusus hanya orang-orang beriman. Dipanggil untuk sholat, dia hanya apa bahasanya itu ya, lewat sana, balik lagi sini. Antum tidak sholat? Enggak lah, ya apa? Kan sudah dijamin kehidupan Anda. Enggak apa-apa. Itu kan bahasanya orang duisin. Kamu butuh, saya beri. Kita tidak memberikan syarat lebih. Yang penting kamu tidak berbuat dolim, sederhananya begitu. Dia tetap melakukan kedoliman-kedoliman. Ini akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan maksiat yang ada, yang kita lakukan, yang kita sadari, dan kok kita tidak bercepat-cepat beristighfar kepada Allah, khawatirnya maksiat tadi akan menggerogoti rasa malu, sehingga dia akan semakin tenang, semakin enjoy, semakin mapan, semakin senang ketika berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Diumpamakan oleh Allah dengan binatang yang namanya anjing. Bagaimana tidak, wong dia hanya menjulurkan, bahasa anjingnya, dia menjulurkan lidahnya, dikasih makan ya menjulurkan lidahnya, tidak dikasih makan menjulurkan lidahnya, digusah, pergi, dia menjulurkan lidahnya, dijarkan itu apa ya? Dibiarkan ya, dibiarkan. Dia juga tetap akan menjulurkan lidahnya. Maka sampai pada kesempatan beberapa hari yang lalu kita ngaji tentang pentingnya sholat Ahad pagi. Pada saat itu saya ingat, sampai Allah ingatkan dengan kalimat fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwah. Perhatikan kalimatnya, adha'us shalah wattaba'us syahwah. Akan ada satu generasi yang mereka menyia-nyiakan sholat. Karena mereka menyia-nyiakan sholat, akhirnya mereka mengikuti syahwatnya. Perhatikan dengan kalimat yang sama, akhlada ilal ardi, karena orang lebih cenderung kepada dunia, lebih mengutamakan dunia, akhirnya mengikuti syahwatnya. Sama. Lalu
kita sebagai seorang hamba yang oleh Allah dikasih kehidupan sedemikian rupa, yang mestinya kehidupan ini kita gunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah, lebih mengutamakan urusan kita dengan Allah, lebih mengutamakan kewajiban kita dengan Allah daripada kewajiban kita dengan manusia yang lain. Kok tiba-tiba orang ini berbalik 180 derajat, yang mestinya dia lebih menomorsatukan Allah, sekarang dia lebih menomorsatukan urusan duniawinya. Yang mestinya dia lebih mengutamakan kewajibannya kepada Allah, dia lebih memilih kewajibannya kepada manusia yang lain, sehingga konsolat orang mangkat, konsodakomoh. Tidak lain dan tidak bukan ketika ada orang seperti itu karena terbiasanya dia berbuat maksiat. Saya ulangi, karena terbiasanya dia berbuat maksiat. Maka Allah ingatkan kepada kita dengan kalimat yang masyhur di telinga kita. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Menggunakan kalimat wasari'u. Saro'a. Kalau dalam ilmu kaidah bahasa Arab itu artinya bercepat-cepat, bersegera. Kalau diterjemahkan dalam bahasa tafsirnya, tidak perlu persiapan. Itu kalimat saro'a yusari. Wasari'u itu perintah, bercepat-cepatlah kamu, tidak usah persiapan. Tidak usah persiapan untuk segera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan. Perhatikan, ada kalimat saro ayo saro, cepet-cepet nih untuk urusan istighfar terhadap dosa-dosa kita. Istighfar cepet-cepet toh, dang. Orang usah nganggo sik aku tak adus sik, aku tak resik-resik awak sik, ndak usah. Bedakan dengan kalimat yang Allah santumkan di dalam surat Al-Jumu'ah ketika Allah mewajibkan kepada kita sholat Jumat. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan seruan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah, bercepat-cepatlah kamu untuk segera ingat kepada Allah menuju sholat itu. Sama, ada kalimat wasari'u, ada kalimat is'au, itu terjemahan bahasa Indonesia sama, cepet-cepet toh, dang-dango. Tapi perhatikan, kalau kalimat saro'a yusari'u artinya sari'u itu cepet-cepet toh, tapi kamu tidak perlu persiapan. Tapi kalau fas'au cepet-cepet toh, dang mangkat, tapi kamu harus persiapan dulu. Jangan krungu adzan Jumat mluwayu nggo celana cekak, nggo kaos oblong nang masjid. Jenengan ajeng tidak masjid napa ajeng pingpong. Maka kalimatnya fas'au itu kamu berusaha untuk segera mendatangi, bercepat-cepat, tapi kamu butuh persiapan. Maka disunahkanlah mandi Jumat, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan minyak wangi. Tapi kalau urusan dengan dosa, tidak perlu menunggu pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, kemudian pakai peci, kalau perlu pecinya yang baru, gitu ya. Enggak. Begitu kita sadar melakukan sebuah dosa, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin. Saya lanjutkan. Ketika Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, di dalam surat An-Nur, surat ke-24, surat An-Nur, ayat 31 di kitab Madarijus Salikin diungkapkan potongan ayat ini turun di Madinah, sementara kebanyakan surat An-Nur itu turun di kota Makkah. Bunyinya apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mohon maaf saya minum tidak apa-apa nggih? 8 pahala dari minum, minimal 5. Masih ingat ya? Yang pertama
Yang kedua, bismillah. Yang ketiga, tangan kanan. Yang keempat, alhamdulillah. Yang kelima, habis. Itu pahala semua itu kalau minum. Kalau kita tahu ilmunya loh ya. Bismillah. Mau pahala berikutnya, pahala ke-6, kalau panas jangan ditiup. Pahala ke-7, kalau direncanakan langsung habis, diusahakan 3 kali tegukan. Pahala ke-8, tidak bernafas di atas minuman. Contoh, kita singkirkan, kita ambil nafas. Tidak langsung di atas minuman. Ada hadisnya. Orang punya ilmu itu Masya Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan pahala. Bagaimana ada kesempatan tangan kanan, dia pilih tangan kiri. Makan mendoan, lomboknya tangan. Yo, tadi yang buka bersama. Mie ayam, es tehnya tangan, kerupuknya tangan. Masya Allah. Kenapa kita bisa tangan kanan lebih milih menggunakan tangan kiri? Masa nggak digunakan Ustaz? Urusan makan itu ya gulam samillah wa kul biyaminik. Urusan makan itu, hei anak, kalau kamu makan sebut nama Allah bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Tangan kiri hanya boleh untuk membantu proses. Tapi begitu urusan masukkan ke dalam mulut, itu urusannya tangan kanan. Urusannya tangan kanan. Urusannya tangan kanan. Masya Allah ya. Oh, mau ada pahala yang ke-10, ada juga itu. Pahala ke-10 kayaknya panitia yang nggak terima nanti. Gelasnya dicuci sendiri. Ya ini intermezzo sedikit ya, intermezzo. Tapi harapan saya intermezzo saya ini betul-betul ada nilai positifnya ya, nilai positifnya. Saya ketika membaca kisahnya Imam Abu Hanifah, madhabnya dikenal dengan madhab Hanafi, kan gitu ya, madhab Hanafi. Beliau itu suatu waktu ibadah umroh. Begitu selesai semua aktivitas umrohnya, tinggal urusan potong rambut. Dia tinggal, ini kok tukang potong rambut ukahman. Beliau lihat satu-satu, kira-kira aku pantas sing dia. Itu begitu beliau yakin, aku sing iki. Masuk dia. Pertama kali yang ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah, beliau pedagang ulung ya, pebisnis handal gitu ya. Pertanyaannya standar. Kan pertanyaan standar. Jawaban tukang potong enak sekali. Anda ya saudara, Anda potong rambut ini sedang beribadah. Tidak pantas ibadah itu menanyakan harga. Ya, saya belajar urusan sederhana dari seorang tukang cukur rambut. Oke lah, nggak nanya harga, akhirnya beliau duduk. Begitu duduk, beliau akan dipotong. Yang akan motong posisinya di sebelah kiri. Ya otomatis dia serahkan bagian kepalanya yang kiri. Apa kata tukang cukurnya? Saudara, bukankah Rasulullah menggambarkan kepada kita lebih menyukai memulai perkara-perkara baik itu dari yang kanan? Umpama kula lan jenengan teng kiwa ya kula orang gini ya. Wong jenengan posisinya di kiri, masa saya begini? Ya enggak gatok. Itu kalau kita beralasan. Kalau Imam Abu Hanifah langsung ambil pelajarannya. Oh iya, mulai dari yang kanan. Dapat 2 pelajaran dari tukang cukur. Setelah dicukur, dia menikmati dicukur. Apa kata tukang cukur? Anda dicukur ini sedang ibadah. Kenapa Anda cuma dia? Mulut Anda ada kesempatan untuk zikir. Gunakan untuk zikir. Akhirnya beliau tiga subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Masya Allah, tukang cukur telah memberikan 3 pelajaran kepada saya. Begitu selesai, apa kata tukang cukur sebelum selesai? Posisinya itu tidak lurus ke barat. Kamu tadi pertama duduknya menghadap ke barat, kok rada menceng-menceng ini. Itu arah barat di sana. Maka lebih baik ketika kamu memulai dan mengakhirinya menghadap ke kiblat. Ya kalau kita kepada tukang cukurnya, lah kursi ini jenengan ngadep ngalor, aku ngadep kiblat ya repot. Tapi kata Imam Abu Hanifah, saya mendapatkan pelajaran keempat dari tukang cukur. Begitu selesai, karena ndak pasang tarif, dia bayar.
Setelah dia bayar pergi. Apa kata tukang cukur? Jangan pergi dulu. Kebiasaan orang-orang soleh kalau selesai potong rambut ibadah umroh atau haji, mereka berdoa terlebih dahulu. Sempatkan untuk berdoa. Akhirnya beliau berdoa. 5 pelajaran dari tukang cukur rambut. Akhirnya dia penasaran. Pak Di, terjemahan bebas loh ya. Jenengan biasanya sing cukur tengen jenengan iku sinten jane to? Sing biasa cukur tengen jenengan iku sinten? Kok sampai ngerti urusan sedetail ini? Beliau menyampaikan tukang cukur, dulu yang sering potong rambut di tempat saya ini adalah Atha bin Abi Robah. Kata Imam Abu Hanifah, oh pantes. Atha bin Abi Robah itu ulamanya ulama. Ulama-ulama yang ada di Kufah, yang ada di Basrah, begitu mendengar Atha bin Abi Robah, apalagi ketemu dengan Atha bin Abi Robah, semuanya hormat. Semuanya hormat. Ya kisah itu nanti akan kita kaji pada waktu yang lain. Cuma saya tadi ini intermezzo. Intermezzonya dengan kisah karena sudah mulai ada yang angop. Ya, itu harus dikasih sedikit obat ya. Obatnya salah satunya cerita. Ceritanya malah tambah ngantuk. Bismillah. Kadang-kadang kita tidak menyadari ada perkara-perkara kecil yang karena kita tidak tahu ilmunya itu ternyata ada unsur kemaksiatannya kepada Allah. Kecil-kecil kadang-kadang kita nggak sadar. Ya contoh sederhana yang lain lah, mungkin urusan jagong. Kira-kira kalau bapak-bapak jagong itu nasinya habis enggak? Nasinya enggak habis. Padahal nasinya ya kira-kira seberapa sih ya? Nasi, sambal goreng ati, napa meleh? Kayak udang mungkin atau apa, itu ndak habis. Sayangnya pulang dari jagong itu mampir nih warung soto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi jagong sopnya ndak habis, makanya ndak habis, tapi mulai mampir warung. Lah ndak dihabiskan karena apa? Pekewo, isin, ki ana wong kok ngragas men to ya. Kuwabeh entek resik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita melaksanakan sunnah kadang-kadang kita masih ada unsur pakai boleh. Ini kan pertanyaan besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita sedang berbicara antara maksiat dengan apa yang efek dari sebuah perbuatan maksiat. Tapi tadi hanya intermezzonya mudah-mudahan bermanfaat. Saya lanjutkan. Rasa malu itu yang akan membawa kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga agar kita tetap memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harganya mahal malu itu. Harganya mahal. Ketika dia sadar mendapatkan nikmat dari Allah, karena kesadaran dia, rasa malu dia akan menghantarkan dia, akan menggerakkan hati dia. Wong saya dapat nikmat dari Allah, saya tidak mungkin menyia-nyiakan nikmat Allah, saya tidak mungkin durhaka kepada Allah. Wong semuanya dikaruniakan oleh Allah kepada saya. Siapa yang mengajak seperti itu? Bermula dari rasa malu. Maka Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Qasas itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kawahud darul akhirata walatan sanasibaka minad dunya. Wabtaghi itu dari kalimat ibtagha yabtaghi. Di terjemahan Departemen Agama itu disebutkan maka carilah. Kalau secara kaidah bahasa Arab ibtagha yabtaghi itu artinya jadikanlah tujuan akhir dari setiap karunia yang telah Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan tempat terbaikmu di negeri akhirat. Nggih, sekedap aja. Jadikanlah tujuan akhir dari setiap karunia yang Allah telah berikan kepada kita untuk mendapatkan tempat terbaik kita di negeri akhirat.
sehat kita gunakan untuk apa? Mari kita gunakan untuk mendapatkan tempat terbaik kita di negeri akhirat. Mata kita bisa melihat, kita gunakan untuk apa? Mari kita gunakan untuk mendapatkan tempat terbaik kita di negeri akhirat. Lesan kita bisa berbicara, bisa mengucapkan kata-kata. Mari kita gunakan itu untuk mendapatkan tempat terbaik kita di negeri akhirat. Surat yang dibaca oleh Barkono ini. Satu lagi nanti sini. Surat yang dibaca oleh imam salat maghrib tadi disebutkan bahwa apa yang kita lakukan kelak akan betul-betul dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rotan wala kabirotan illa ahsa. Tidak ada yang terlewatkan, yang kecil, yang besar, semua ada catatannya. Tidak ada yang terlewatkan, kecuali di sana ada catatannya. Kita tidak akan bisa mengelak lagi. Kita nggak akan bisa mengelak lagi. Maka ikhwan, jangan biarkan perbuatan maksiat itu tetap kita lakukan dan kita senangi, tapi kita harus menghalangi hati kita. Ketika hati kita memaksa kita untuk berbuat maksiat, cepat halangi itu. Ini setan. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, meringkas dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Jauzi. Imam Al-Jauzi meringkas dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, wafat tahun 504 Hijriah. Apa kata beliau? Hati itu ibarat adalah benteng. Dan setan itu adalah musuh yang berusaha masuk ke dalam benteng kita, berusaha menguasai benteng kita. Maka seorang mukmin harus mengetahui pintu-pintu bentengnya. Mana pintu yang paling lemah, itulah yang harus dia jaga secara maksimal. Dalam bahasa lain, pintu-pintu benteng itu disebut oleh beliau adalah sifat-sifat seorang hamba. Kita tahu apa tuh sifat kita yang kira-kira paling lemah, yang menjadikan setan mudah masuk ke dalam diri kita. Itu kita mulai pelajari. Oh, aku wonge nesunan. Berarti mikir, oh aku ini nesunan. Maka jangan sampai setan itu masuk ke dalam hati kita melalui pintu yang namanya nesunan tadi itu. Sidak-sidak nesu. Ger istrinya masak mie godhog kasinen, wah masya Allah sing metu iku kok mie godhog asine kaya ngene iki, niat arep niat mateni aku apa niat metu apa wong wedok urusan ada macam-macam. Masya Allah. Kalau kita sadar, oh aku wonge nesunan, saya itu emosinan, kita kenal, maka kita jaga itu. Ya Allah, jangan emosi ya Allah. Begitu ada sesuatu yang menjadikan diri kita emosi, maka kita tahan, kita tahu ini setan akan masuk. Ustadz, saya kalau urusan nesu insya Allah aman Ustadz, tapi saya itu orangnya medit bin bakhil. Kotak infak lewat itu masya Allah. Aduh, proposal datang, padahal kita punya duit banyak, duitku 500 juta, tak 30.000 kok ora genep 500 juta nih, wah mana-mana. Berarti pintu yang akan dimasuki setan ke dalam hati kita melalui pintu apa? Bakhil. Pintu apa lagi? Iri, bisa jadi mungkin itu. Setan akan masuk. Saya kok tak pikir-pikir saya itu orangnya irinan ya. Dia sadar itu. Maka dia harus segera mengobati dan menjaga agar penyakit itu tidak mudah dijadikan setan sebagai bahan untuk menguasai hati kita. Repot kalau orang sudah kena penyakit namanya iri itu. Tonggone tuku gelang hatinya melang-melang. Tonggone tuku kol hatinya merongkol. Kok iso gak mau madelok iso tuku kol. Aku sing ngomong mas suwe wae ra iso tuku apa-apa. Iki mesti duwe tuyul. Lho, tekan suudzon lagi. Larinya kemana macam-macam. Nah, tuyul iki paling ya tukang soan bojone ngerampok iki. Soan dan macam-macamnya keluarnya suudzon. Naudzubillah min dzalik.
diri kita, maka kita jaga itu. Lah, penjagaan terhadap hati kita agar supaya segera peka, ini maksiat harus saya tinggalkan, ini dosa harus saya tutup pintunya, jangan sampai masuk. Tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah namanya malu. Malu berbuat dosa. Malu kalau saya durhaka kepada Allah, Allah sudah memberikan nikmat kepada saya. Terus dia kembangkan sehingga dia semakin sadar, tidak pantas saya berbuat dosa. Akhirnya ketika dia merasa ada hal yang tidak mampu dilaksanakan dari melaksanakan agama Allah ini, dia segera beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan tobatlah kalian semuanya hai orang-orang yang beriman agar supaya kalian sukses. Ikhwan, ayat ini sekali lagi turun di kota Madinah. Itu artinya mengajak kepada kita memahami, faham. Ini jamnya sudah mau habis nih, dibuat sudah baterainya standar nih. Sedikit lagi. Para sahabat yang sudah memperjuangkan agama sedemikian rupa, berjuang sedemikian rupa. Bilal bin Rabah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas di awal-awal mereka masuk Islam, bagaimana mereka memperjuangkan Islam. Itu pun oleh Allah masih diingatkan, disuruh taubat. Apalagi kita. Nyambung ya? Apalagi kita. Astaghfirullahaladzim. Nah, kesempatan pada malam hari ini saya mengajak untuk diri saya pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya, mari bersama-sama kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ketika kita pikirkan lebih dalam dan kita pelajari ilmunya, terlalu banyak kekurangan kita, terlalu banyak kesalahan kita, terlalu banyak dosa-dosa kita. Dosa itu kadang masuk ke dalam diri kita, ada yang sadar kita lakukan, oh ini dosa, tak lakukan itu, kita cepat-cepat bisa beristighfar. Tapi ada dosa yang kadang-kadang kita tidak sadar kalau itu sebuah dosa. Karena kadang-kadang tergantung dengan ilmu yang kita pahami, urusan agama yang kita pahami. Ada orang berpikir ketika terlambat sholat itu dia merasa melaksanakan dosa, tapi ada orang yang berpikir yang lain, telat pisan-pisan ya ora apa-apa. Telat pisan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.